hanya uang donasi itu untuk berobat Mas Agus di Singapura. Ini tuh gimana sih? Kayak ngomongnya itu pagi tempe, sore. Hola netizen yang tercinta, Agus kembali sedih lagi. Setelah sebelumnya mengaku senang, Agus kini kembali menangis. Dia berencana berobat ke Singapura tapi tidak memiliki uang. Sedangkan donasi dari Pratiwi Novianti kemungkinan hanya dapat beberapa juta saja. Agus tidak akan mendapat 1,3 miliar rupiah seperti yang selama ini diperdebatkan. Dilihat dari polling, hanya ada 11 donatur yang bersedia memberi donasi untuk Agus sebesar 2 juta rupiah. Belum selesai polling, beredar video Agus nangis sesenggukan. Wawa ikut menyemangati Agus. Wawa mengira Agus nangis karena mendengar berita fakta. Agus merasa sedih karena orang yang menolongnya justru mendapat dampak negatif. Masih di hari yang sama, dalam kesempatan berbeda, Agus bercerita soal kondisi matanya. Kata dokter, menurut Agus operasi akan menjadi sia-sia untuk matanya. Walau begitu, Agus tetap ingin berusaha. Agus mengatakan akan dioperasi di JC Eyes Hospital and Clinic. Ia juga berujar akan berobat lebih dulu ke Singapura. Dia malah tertawa ketika ditanya sumber uang untuk ke Singapura. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nih Gus, gara-gara kau kan Agus. Gara-gara kau orang harus berkumpul ya, mediasi. Diam kau kucing, kau selalu mengganggu aku kucing. Orang lagi bikin video ini, gara-gara kau merembet kemana-mana ya, yang harusnya orang sibuk mengurusi pekerjaan yang lain harus datang ke ginian nih ya, gara-gara kau. Mak Yolo nitip ya, buat Leci besok nitip bawain bikini sama lingerie. Kau bisa nggak jangan ganggu aku sekali aja ya, selalu kau ganggu aku ya. Agus lo mah gitu, bikin orang dosa mulu nih, mulut pengen berkata-kata kasar terus. Lihat lo begitu, bisanya jual kesedihan doang. Orang bukannya kesian loh, malah muak banget, enek banget. Nih maaf kata nih ya Gus, lo kan sekarang udah punya kekurangan. Gimana kek biar orang jadi simpati? Nggak kayak gini Gus, ngeselin. Kita cuma lagi tinggal tunggu aja sih nih berapa lama bini lo bertahan ngadepin lo kayak begini modelannya. Nasi udah jadi bubur sih Gus, terima nasib aja Gus. Laki-laki tuh bangka, cengeng, tiap hari jual kesedihan. Giliran lihat dolar cengar-cengir sana kemari ya. Orang tidak ada lagi yang mau rasa hibah. Lihat kau itu, kelakuanmu sudah terbongkar semua. Tak usah kau kayak anak kecil nangis, dikit-dikit nangis, jual kesedihan setiap hari, bikin malu. Kau pikir kita ini bodoh, tidak tahu kau punya acting itu seperti apa. Mau membodohi masyarakat kau. Gara-gara kau saja ini semua orang jadi berdosa. Kau memang pembawa sial ya. Bikin dirimu sendiri susah kok, cengeng sana sini bawa bantal, bodoh sekali. Bagaimana pendapat kalian setelah melihat video Agus seperti ini? Kira-kira Agus ini mengalami kesakitan atau mengalami depresi? Bisa jadi dua-duanya ya. Kalau Agus ini mengalami kesakitan, mungkin ada luka di tubuhnya yang belum sembuh, termasuk di matanya. Dan kalau dia ini mengalami depresi, bisa jadi dikarenakan beban pikiran, permasalahan yang datangnya bertubi-tubi menimpa Agus ini. Tapi akar permasalahannya itu ya dari Agus sendiri. Kita tidak tahu sejarah terjadinya peristiwa itu. Kenapa orang itu sampai nekat untuk berbuat seperti itu. Yang kita tahu sekarang, setelah Agus ini mengalami cobaan, Tuhan memberikan jalan keluar, mengirimkan orang yang baik hati. Tuhan mengetuk pintu hati orang untuk mau mendonasikan sumbangannya, memberikan uang untuk biaya pengobatan Agus. Hanya saja Agus sudah mengecewakan orang-orang yang baik hati itu. Jadinya seperti ini deh ya. Berandai-andai kalau Agus tidak melakukan kesalahan, mungkin sekarang tidak akan mengalami dua hal ini tadi, sakit fisik dan sakit pikiran. Cobalah Agus untuk merenung, tapi Agus jangan berkecil hati, karena masih ada orang yang baik hati untuk menolong kamu, yaitu Bapak Farhad Abbas. Kalau uang 1,5 M itu gak bisa kamu terima lagi, ikhlas saja.
minta bantu saja dengan Bapak Farhad Abbas yang baik hati itu ya. Mungkin beliau bisa menolong kamu untuk biaya berobat mata kamu itu. Tapi ini menjadi pelajaran supaya lain waktu ketika ada orang membantu kamu, jangan kamu mengecewakan mereka. Gunakan apa yang mereka berikan untuk tujuan yang sebenarnya, bukan untuk tujuan yang lain. Jadi kamu seharusnya sekarang sudah tidak seperti ini, sudah bisa berobat menggunakan uang tersebut. Untuk itu, cobalah untuk introspeksi diri. Jangan menyalahkan orang-orang yang sudah membantu kamu. Mereka itu orang yang dikirimkan Tuhan untuk menolong kamu sebenarnya. Tapi kamu yang mengecewakan mereka. Surat terbuka untuk Mas Agus. Please Mas, tolong hentikan drama ini. Jujur, gue pas awalan nonton podcast antara Mas Agus dengan Om Densu, disitu gue sedih, terharu. Tapi entah kenapa untuk sekarang ini rasa sedih gue seketika hilang dan tergantikan dengan rasa gedek. Kok bisa? Jelas bisa lah. Orang yang punya niat baik mau ngebantu dan setelah dibantu malah mau dipenjarain. Akal sehatnya di mana ya coba? Padahal udah jelas apa yang dilakukan Teh Novi dan Om Densu sekarang itu semuanya demi kebaikan Mas Agus, bukan orang lain. Dan kenapa Teh Novi dan Om Densu mengambil keputusan ini untuk memindahkan hasil donasi sepenuhnya ke yayasan? Karena awal mulanya itu gara-gara ya Mas Agus dan keluarga nggak transparan. Siapa coba yang nggak gedek? Kalau gue jadi Teh Novi pun juga pasti sama, sebel juga. Gue udah ngebantu tapi nggak transparan, gue nggak dilibatin, nggak dikasih info berapa aja yang masuk, berapa aja yang keluar. Sebelah. Terus juga ini nominal yang terkumpul itu nggak kecil Mas, penuh dengan tanggung jawab, amanah orang itu Mas. Dia memberikan donasi, peruntukannya cuma untuk kebutuhan Mas Agus, bukan kebutuhan Wawa, bukan, atau siapapun itu, bukan. Jadi kalau misalkan donasi itu disalahgunakan, jelas Teh Novi, Om Densu pasti bakal dapat dosanya juga. Karena bagaimanapun Mas Agus dapat uang donasi itu, perantaranya dari siapa kalau bukan Om Densu dan Teh Novi. Jadi ya mohon dimaklumi aja kenapa Teh Novi sekarang ambil alih sepenuhnya. Ya biar duit itu bisa keluar sesuai dengan peruntukannya gitu Mas Agus. Terus kenapa malah sekarang mau menjarain Teh Novi? Aduh, bener-bener ngabis pikri, Dulur Nurul, jual BMKG loh Mas. Yalah, gue kira itu tadi tuh bener-bener terjadi kalau Pak Krisna dan tim dari FH itu akan danai Agus untuk bener-bener ke Singapura buat berobat dan mereka akan menanggung semuanya gitu kan di Singapura. Ternyata ini apa juga. Kok sekarang kok ngeributin uang donasi lagi yang ada di Novi. Katanya uang donasi itu untuk berobat Mas Agus di Singapura. Ini tuh gimana sih? Kayak ngomongnya itu pagi tempe, sore dele, kayak gitu lagi. Kok lawyernya sama kliennya sama aja. Kliennya ngomongnya juga gitu, katanya nggak butuh dana, nggak butuh uangnya, nggak butuh uang donasi, itu buat Novi aja, yang penting aku dapat martabat. Tapi sampai sekarang gegerin soal uang donasi, lawyernya juga sama. Sekarang tuh malah mereka minta transparansi dana donasi yang ada di tempatnya Novi. Dan vanity mereka itu mintanya lewat WhatsApp dong. Sedangkan Novi itu kan punya yayasan yang resmi, ada kantornya juga, ada tempatnya juga, ada buildingnya juga. Kenapa nggak langsung aja sih datang ke sana, discuss baik-baik, minta baik-baik, biar bisa dicariin jalan keluar yang bareng-bareng. Kan tujuannya sama. Bapak mau ajak Mas Agus ke Singapura, Novi itu juga pengen
ngobatin Mas Agus semaksimal mungkin. Kan itu udah klop, tinggal komunikasinya aja datang baik-baik, jangan lewat WhatsApp. Kalau lewat WhatsApp sama media nggak ketemu-ketemu, itu sama aja kayak selebriti yang cerai gitu. Mereka saling geger, saling serang di media tapi nggak ketemu-ketemu, ujungnya kemana. Ini kalau kayak gini tuh delay loh ke Singapurnya, sedangkan Wawa itu udah beli koper baru mungkin, atau beli Shopee untuk OOTD di Singapura nanti. Kalau delay gini kasihan Wawa.